ini perenungan yang membutuhkan akal sehat. Kata mereka harus pakai akal sehat, baru harus pakai hati nurani dan batin yang sehat, jiwa yang sehat. Saya coba membuat ini ya, pertimbangan. Jadi tahun penulisan kitab Yahudi kan 1400 sebelum Masehi atau 1500 lah. Ya 1500. Itu 40 sampai 70-an Masehi, ada mengatakan 90. Gak apa-apa mau 90. Ini 610. Tetapi yang hebatnya, apa yang ditulis di sini dengan di sini itu di sini dia nubuatan dan penggenapan. Jadi apa yang ada di sini digenapi di sini. Tetapi bagaimana penyusunan di sini di kitab Islam Quran? Ini wahyu yang baru. Wahyu yang baru. Kenapa saya katakan kalau ini dikaitkan dengan kitab PR, kitab Yahudi, tidak sinkron. Kitab yang baru ini Quran ketika dikaitkan dengan kitab Kristen juga tidak sinkron. Dalam segala hal, kemiripan itu hanya sedikit sekali. Baru kalau kita kembali ke manuskrip, ya, ada naskah Gulungan Laut Mati di abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi, tulisannya masih ada. Alkitab untuk PB itu di abad ke-3 masih ada manuskripnya. Lalu kemudian ini, nggak salah nanti kalau dikoreksi bawah ini ya, abad ke-3, karena autografa memang tapi salinan dari autografa. Tetapi kalau di Muslim sendiri, ini baru di kanon 1924. Dan ini segelintir orang yang tahu. Tetapi sayangnya, segelintir orang yang itu menutupinya. Hanya segelintir dari yang segelintir itu yang mau mengakui dan mau membukakan. Artinya, secara manuskrip, maka Quran itu tidak ada. Manuskrip yang paling nanti mereka top copy dan lain sebagainya, ini dibantah. Baru kalau kita berbicara penulisan, kitab Yahudi itu ditulis oleh pelaku sejarah. Kitab Musa ditulis oleh Musa, Yosua, dan semuanya. Dan mereka yang menuliskan itu adalah di dalam sejarah yang mereka tulis. Demikian juga dengan Kristen, pelaku sejarah. Ya, atau sejaman dengan sejarah itu. Tapi kalau di sini kita melihat nanti, sahabat Nabi melalui ingatan Nabi dan ingatan sahabat. Tetapi kalau ini pun diklaim, maka sekarang di mana ini tulisan ingatan ini? Kenapa baru ada 1924 dikanonkan? Ini jaraknya berapa tahun ini? Sekitar 1300 tahun lebih. Tidak ada data-data yang bisa untuk diuji tentang bagaimana kemurnian 1924 ini. Ini menjadi perenungan. Kalau kita lihat kisah di dalam kitab Yahudi itu sinkron dengan sejarah, bahkan dengan arkeologi. Contoh kayak bangsa Israel di Mesir, bagaimana roda-roda kereta Firaun ditemukan di laut, dan semuanya memang peninggalan Israel di Mesir tidak ada. Kenapa? Karena dihapuskan untuk menghilangkan ingatan terhadap bagaimana mereka diperlakukan oleh Allah Israel. Baru Kristen ini sinkron dengan sejarah. Tetapi kalau dikaitkan dengan sejarah, susah kita. Bukan hanya kita, susah loh. Jadi ini sebuah perenungan untuk teman-teman Muslim, bagaimana kita merenung dengan akal sehat, dengan hati nurani, dan batin dan jiwa yang sehat tentang berbagai data ini. Ini menurut saya yang perlu dipertimbangkan oleh semua orang. Contoh ya, kalau berbicara ahistoris, kita berbicara Yesus di dalam Quran, dengan kita berbicara Yesus di dalam kitab Kristen, ya, saya pakai kitab Yahudi untuk tujuannya. Sebenarnya kitab Yahudi yang Kristen satu. Ya, ini satu ini. Tapi saya katakan akan kitab Kristen karena mereka sering berpandangan demikian. Ya, kita bicara tentang Isa Al-Masih yang di mereka klaim Yesus. Kalau Yesus dengan nubuat tentang Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama itu sinkron. Tetapi kalau nubuat di dalam kitab Perjanjian Lama atau kisah nubuat di dalam Perjanjian Lama dikaitkan dengan Quran, itu ahistoris. Apalagi yang terjadi di PB dikaitkan di sini sama-sama. Sementara ini berbicara kisah itu namanya nubuat atau pewahyuan progresif ya.
Di sini banyak gambaran atau samar-samar, tetapi di sini penjelasan dan penggenapan. Tapi kalau dikaitkan di sini, itu bukan penggenapan, bukan penjelasan, tapi entah dari mana, entah. Saya kasih contoh ya tentang kalau kita kaitkan dengan kisah contoh. Ini beberapa contoh validasi pertanyaan. Nanti orang masih bisa lengkapi contoh siapa yang disalib. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus. Di sini diserupakan. Siapa yang diserupakan? Walam-walam. Siapa yang di Kristen jelas itu adalah prajurit Romawi dan ahli Taurat. Di sini walam-walam. Gak tahu kita. Mengapa disalibkan? Kalau di Alkitab jelas karena Yesus mengaku anak Allah. Di sini nggak tahu. Di mana disalibkan? Di Bukit Golgota. Di sini nggak tahu. Baru bagaimana proses penyaliban? Mulai ditangkap di Getsemani sampai Bukit Golgota. Di sini tidak tahu. Kapan disalibkan? Mulai pagi sampai petang. Di sini kita tidak tahu. Dikuburkan di mana? Di kubur milik Yusuf. Di sini tidak tahu. Bangkitnya bagaimana? Dibangkitkan Allah hari ketiga. Saksinya malaikat dan para murid-murid. Di sini ada. Mulianya bagaimana? Tubuh dibebasi ruang waktu. Di sini tidak tahu. Melampaukan diri 40 hari berulang-ulang. Di sini tidak tahu. Disengkali malah. Bagaimana yang naik ke surga atau ke langit? Disaksikan oleh orang dan juga malaikat. Di sini tidak tahu. Naik ke genteng katanya kan ke atap rumah. Untuk apa? Di sini juga nggak tahu, nggak ada dijelaskan. Kalau di sini menyediakan tempat untuk percaya, Yohanes 14. Dampak semua peristiwa manusia di bumi yang diselamatkan. Di sini tidak tahu. Apa dampaknya si Isa itu diserupakan? Apa manfaatnya, nilainya? Tidak jelas. Baru kalau dari situ maka kita nanti lari ke sini ya. Jadi penyaliban Yesus yang disangkal Quran itu, maka itu bertentangan dengan banyak hal. Maria ibu Yesus sendiri, ya, Maria ibu Yesus sendiri menjadi saksi dalam penyaliban itu. 12 murid Yesus, ya, tapi di sini sudah diganti oleh Matias. Yudas nggak ada lagi ya, tapi Yudas pun masih mengetahui. 72 murid Yesus, baru imam-imam Yahudi, imam kepala, petinggi Romawi dan para prajurit, kan itu semua itu tahu peristiwa. Tidak mungkin prajurit Romawi itu mau menyalibkan Yesus tanpa petingginya mau menyetujui. Orang banyak juga menyaksikan. Bahkan waktu itu kan peristiwa menjelang Paskah. Banyak orang datang dari berbagai penjuru. Allah, malaikat, dan para nabi PL. Karena nabi PL sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus. Contohnya itu Yesaya 53. Ini mau dikemanakan? Malaikat juga sudah menyaksikan. Allah sendiri sudah menjanjikan. Jadi sekarang ini bagaimana lagi mereka bisa menjelaskan kitab mereka? Atau begini, jangan mereka lagi terlalu pede mengaitkan kitab-kitab suci mereka dengan Alkitab. Jadi saya sarankan bahwa kitab saudara kita Muslim ini dengan agamanya sebaiknya berdiri menjadi agama baru dan jangan lagi mengaitkan dengan kitab terdahulu, menyempurnakan dan sebagainya. Udah, kami agama baru, nabi yang baru, Allah yang kitab yang baru. Dan mari kita hidup berdampingan, iya, lebih bagus. Tapi kalau mereka mau kaitkan, saya katakan mereka kan babak belur. Kenapa? Dipegang, mereka terbakar, tak dipegang, mereka tak punya pegangan. Jadi bagaimana? Ya sudah, selamat datang di kebenaran.